Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Mirsa MKS TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersua kembali dalam program kajian siang kita. Dan alhamdulillah di kesempatan ini kita akan mengetengahkan, mengupas, menguraikan tentang satu bab, yaitu pentingnya min ahammiyatis sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pentingnya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab di ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala jalla jalaluh, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah, yusalluna, senantiasa bersolawat, ala nabi, kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ay habibuna wa rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa MKS TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya yang paling mendasar adalah, kenapa, untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Paling tidak ada 4 perkara, arba'atu khisalin, arba'atu fawaida, arba'atu fadailah. Ada keutamaan 4, ada 4 keutamaan, ada 4 rahasia, fadilah, manfaat yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan, Allah sediakan untuk orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, 4 perkara ini, saudaraku ikhwafillah, ya, ada 2 benda yang diberikan oleh Allah ketika masih kita di dunia, dan ada 2 perkara lagi yang ianya Allah berikan kepada kita nanti kelak ketika sudah di hari kiamat. Nah, yang 2 perkara yang ia diberikan dan dianugerahkan kepada setiap orang yang istiqomah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka sama sakinatul hayah, Allah akan berikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Orang yang hidupnya tenang pasti akan menikmati, merasakan kesenangan. Dan orang yang mendapatkan kesenangan belum tentu mendapatkan dan meraih ketenangan. Maka betapa pentingnya ketenangan ini kita dapatkan. Sakinatul hayah. Kita ini memerlukan ketenangan. Menjadikan kita orang yang tenang di dalam sikap, tindakan, perilaku, ucapan kita. Dan ini akan kita raih kapan? Ketika kita istiqomah, muwadzabah, mulazamah di dalam ketika selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran surah Yunus di ayat 62, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim
la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Maka ingatlah, ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mendapatkan ketakutan, tidak ada kegalauan, tidak ada kerisauan di dalam urusan dunianya, walahum yahzanuna, dan mereka tidak pernah merasa bersedih di dalam urusan-urusan dunianya. Surah Yunus di ayat 62 memberikan gambaran bahwa kekasih-kekasih Allah adalah mereka orang-orang yang di dalam kehidupannya mereka tidak pernah mendapatkan kegalauan, kesedihan dalam urusan dunia. Dan bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu wasilatan min ba'dil wasaili, di antara media-media agar kita menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunanul Kubra, beliau meriwayatkan satu hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, "Man kana aksarohum alayya sholatan kana akrabahum minni manzilatan." Barang siapa ketika ia di dunia ini paling banyak dia sholawatnya kepadaku, kata Rasulullah, maka kana akrabahum minni manzilatan, maka dia akan menjadi orang yang kedudukannya paling dekat dengan kedudukanku. Dan tidak ada kedudukan yang dekat dengan kedudukan kenabian kecuali kedudukan para wali-wali Allah, aulia Allah, martabatul wilayah. Allah tarik kita, Allah tarik kita, Allah tarik ruhani kita untuk menjadi kekasih-kekasihnya Allah. Bibarkati sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan berkahnya bersolawat kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, keutamaan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan Allah hadiahkan kepada kita ketika kita masih di dunia. Solawat yang kita baca, yang kita zikirkan, ia menjadi sababun min asbabil istiqamati, di antara sebab-sebab kita istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu. Bahwa sesungguhnya istiqomah adalah di antara sebab-sebab seseorang itu akan mendapatkan husnul khotimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Katsir, beliau pernah mengatakan, man asya ala syai'in mata alaih, wa man mata ala syai'in bu'isa alaih. Barang siapa yang kehidupannya disibukkan dengan perkara-perkara sesuatu hal, maka ia akan dimatikan oleh Allah dalam kondisi kesibukan aktivitinya. Dan barang siapa yang dimatikan oleh Allah dalam satu keadaan tertentu, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat sebagaimana ketika ia Allah matikan. Artinya, orang yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan dihadiahkan, diberikan, dianugerahkan oleh Allah satu kekuatan istiqomah, yang dengan istiqomah ini akan menjadikan dia mendapatkan husnul khotimah. Al-istiqomatu fil ibadah, al-istiqomatu fit ta'ah, menjalankan perintah-perintah Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dengan keberkahan bersolawat, maka dia diberikan oleh Allah kekuatan istiqomah, konsistensinya, mulazamahnya, muadzabahnya di dalam melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Berkahnya sholawat kepada Rasulullah SAW. Kalau sudah istiqomah di tangan kita, maka husnul khotimah insya Allah di akhir hayat kita akan Allah mudahkan untuk menghampiri kehidupan kita. Nah, kemudian berkah yang kedua adalah berkahnya sholawat yang kelak akan Allah berikan ketika kita sudah di alam akhirat. Apa dua benda ini, saudaraku yang mulia? Sholawat yang kita baca ketika kita masih hidup dunia, ia menjadi sababun linailis syafa'atil uzma. Dengan sholawat-sholawat yang kita lantunkan, kita zikirkan, kita agungkan sebagai bentuk pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka menjadikan sebab kita kelak nanti di akhirat kita akan mendapatkan pertolongannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafa'atul uzma, asy-syafa'ah al-uzma.
pertolongan. Di mana di satu hari nanti yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Dan pertolongan orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan pertolongan. Dan sebaik-baik pertolongan yang Allah izinkan kepada kita adalah pertolongannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna syafa'ati yaumal qiyamati li ahlil kabairi min ummati. Sesungguhnya syafaatku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak akan Allah berikan, Allah izinkan untuk umat-umatku yang nanti mereka mati dalam kondisi membawa dosa-dosa besar. Hamba-hamba Allah, mereka bersolawat, akan tetapi ketika mereka meninggal, mereka masih membawa dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah. Maka ketika mereka dihisab oleh Allah, mereka akan diazab oleh Allah, maka datanglah syafaat Nabi, pertolongannya, sehingga mereka selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barokah sholawat yang kedua, ketika kita kelak di hari kiamat, Allah akan anugerahkan kepada kita raf'ud darajat, diangkatnya martabat kita, derajat kita, maqamat kita. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan fid dunya. Nanti di hari kiamat, kata Nabi SAW, ada orang-orang yang mendapat keutamaan khusus. Aku perlakukan mereka dengan perlakuan khusus. Aku perhatikan mereka mengalahkan perhatianku kepada yang lainnya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunianya mereka memperbanyak sholawat kepadaku. Maka orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku ketika mereka masih di dunia, kelak di akhirat ketika mereka meninggalnya, dosa-dosanya sudah maghfurun indallah, dia diampuni dosanya oleh Allah. Di akhirat maka derajat mereka diangkat oleh Allah dengan barokahnya syafaatku, barokahnya sholawat yang disampaikan kepadaku ketika mereka masih hidup di dunia. Bersolawatlah kita kepada Rasulullah, dawamkan ia, lazimkan ia, basuh lisan kita, jadikan sholawat sebagai bentuk mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Begitu banyak manfaat, faidah yang Allah siapkan. Tapi minimal 4 ini, 2 yang Allah hadiahkan ketika kita masih di dunia, dan fadhail sholawat, keutamaan barokahnya 2 lagi yang Allah akan berikan ketika kita kelak sudah dibangkitkan dari kiamat, insya Allah. Semakin kuat kita bersolawat kepada Nabi, Allah akan perbaiki rohani kita, Allah kuatkan rohani kita, sehingga dengan barokahnya sholawat yang kita sampaikan, kita panjatkan, kita haturkan kepada Rasulullah SAW, menjadikan semakin kuatnya rohani kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang lain. Dengan barokahnya sholawat, sholat berjamaah kita semakin kuat. Dengan barokahnya sholawat, kekuatan membaca Al-Quran kita semakin sungguh-sungguh. Dengan barokahnya sholawat yang kita istiqomah di dalamnya, semakin kuat semangat kita untuk berbagi, bersedekah. Dan ini semua berkahnya sholawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.